Halo semuanya, dan selamat datang kembali di video saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk memahami software yang satu ini, dan namanya adalah Photoshop ya. Kita sudah tidak asing lagi, apalagi untuk kalian yang bercita-cita ingin menjadi desainer dan juga foto editing. Bahkan software ini sudah sangat mendunia sekali. Lalu bagaimanakah caranya untuk kita mudah memahami dan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita mempelajari dan memulai untuk mengedit di software tersebut? Karena banyak sekali yang saya tahu itu editor di Indonesia khususnya itu merasa mengeluh karena Photoshop itu bukanlah software yang mudah, yang ginilah, yang gitulah, tools-toolsnya juga banyak dan ribet. Yang saya tahu adalah itu karena juga saya dulu juga mengalami hal yang seperti itu, dan saya akhirnya lama-lama tahu apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita memulai mengedit dengan Photoshop agar tidak terlalu sulit untuk kita pelajari. Yaitu simak video ini sampai tuntas ya, agar kalian memahami apa-apa yang perlu kalian perhatikan. So, yang pertama adalah kalian harus mengetahui fungsi dari Photoshop itu sendiri. Ya, kalian tahulah Photoshop itu adalah sebuah software yang mana menunjukkan bahwa kalian dengan menggunakan software itu kalian bisa berimajinasi dengan apa yang kalian suka, apa yang kalian impikan. Dengan software itu gambaran dari imajinasi kalian bisa terwujud ya, mudah untuk diwujudkan karena ya itu tadi dengan penggabungan dan itu unlimited dan tidak ada batas dari imajinasi kita untuk dikembangkan di situ. Dan itu software ini sangat membantu banget untuk kalian yang suka dengan editing. Photoshop sendiri memiliki berbagai panel ya. Yang pertama adalah panel tools yang ada di sebelah sini, terus ada panel prakerja yang ada di sini, dan juga ada panel layer yang di sebelah sini. Lalu apa sajakah panel-panel tersebut? Untuk panel tools ini yang paling penting ya menurut saya, karena kalian harus memahami kalau nggak bisa semua ya basic-basicnya dulu kalian pahami gitu, kalian pelajari. Karena jujur tools yang ada di Photoshop itu banyak banget, dan itu belum termasuk yang di atasnya sini ya. Di sebelah sini itu ada yang file, ada yang edit, ada yang select, ada yang image dan lain sebagainya. Itu kalian nanti bisa diperinci dari situ. Dan untuk yang basic yang ada di sebelah sini itu kalian pelajari terlebih dahulu, kalian pahami, kalian dalami, dan kalian mahirkan di diri kalian agar nanti kedepannya akan lebih mudah untuk dalam pengeditan. So, itu yang pertama kali. Jadi Photoshop itu kalau menurut saya itu lebih mengarah ke editing. Jadi kita bukan membuat suatu project, apalagi membuat suatu logo, itu saya kira kurang untuk di tempat Photoshopnya itu tersendiri, karena ada software lain yang pas untuk pembuatan kreator seperti editingnya itu produksi, dan juga untuk beberapa logo-logo seperti di Illustrator itu sangat mendetail sekali. Jadi untuk Photoshop itu saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin belajar itu, saya tekankan untuk belajar editingnya terlebih dahulu, entah itu editing foto kalian, entah itu editing cara mengganti background atau yang lainnya, kalian pelajari itu terlebih dahulu. Karena untuk yang membuat logo seperti itu kalian akan nanti naik levelnya, dan jika kalian memutuskan untuk membuat logo yang seperti itu sangat ya agak sedikit merepotkan lah dibandingkan dengan software yang memang dikhususkan untuk pembuatan seperti itu. Jadi itu ya yang harus kalian tahu, yaitu kegunaan dari Photoshop sendiri dan juga tools yang basic yang harus kalian pahami dan kalian harus mahirkan di diri kalian agar kedepannya tidak terlalu sulit untuk memahami tools yang lain. Bahkan yang tidak ada gambarnya itu kalian bisa lebih mudah memahami, karena pada dasarnya tools yang ada di Photoshop itu
kegunaannya itu kalau misalkan kita katakanlah brush itu ada beberapa brush, katakanlah sajalah pen tools ya, pen tools itu ada yang pen tools yang kita gunakan secara tarik menarik, ada yang kita gunakan secara kayak menulis biasa gini, ada terus yang berbagai macam pen tools dan yang lain sebagainya. Itu kalian harus pahami terlebih dahulu karena satu tools itu mencakup beberapa tools yang ada di pemilihannya. Jika kalian menekan misalkan pen tools, kalian tekan klik kanan, itu akan muncul beberapa pen tools yang lain dan itu fungsinya hampir sama semuanya. Hanya saja mungkin di beberapa kondisi itu digunakannya lebih mudah daripada pen toolsnya yang lain. Jadi yang kedua itu adalah kalian harus memahami toolsnya. Terus yang ketiga adalah kalian harus mengetahui apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian edit, agar kalian pada saat mengedit itu memiliki arah tujuan yang tidak menggelambar ya. Jadi kalian itu memiliki arah tujuan yang mana cara-caranya itu bisa dicari oleh di video-video yang tutorial gitu, kalian bisa cari di situ. Dan yang keempat selanjutnya itu adalah harus ada keinginan dari diri kalian sendiri, karena jika dipaksakan nanti ditakutkan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi mungkin itu ya tips dan trik agar kalian mudah memahami software satu ini, software Photoshop ya. Karena dulu saya juga seperti itu, saya nggak les, saya hanya otodidak ya. Jadi saya belajar dari teman itu beberapa tools saja dan saya kembangkan itu menjadi lebih banyak lagi. Buat kalian yang sudah menonton video ini, saya harap ini merupakan salah satu metode agar kalian mudah untuk memahami Photoshop kedepannya, agar kalian tidak bingung. Karena kalau saya lihat itu beberapa saat kita lihat video tutorial orang yang membuat sebuah tutorial itu terus kita praktekin gitu, besoknya sudah lupa lagi. Jadi saya harapkan untuk kalian memahami toolsnya dulu dan memahami apa yang ada di pikiran kalian agar tidak menggelambar ke sana kemari, agar kalian fokus terlebih dahulu. Itu jika sudah selesai itu kalian tutup tutorialnya, lalu kalian coba sendiri dengan mandiri tanpa melihat apakah kalau kalian sudah bisa, berarti kalian sudah memahami tools-toolsnya tersebut. Jadi mungkin sekian ya video yang bisa saya sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.